sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah ahad pagi yang dirahmati Allah, sebelumnya saya berterima kasih khususnya kepada lingkungan Mushola Al-Fatah yang telah memfasilitasi kami dan memberikan kami ruang untuk belajar dan untuk mengembangkan ilmu yang kita miliki. Pada ahad pagi kali ini kita membahas tentang bab faraid. Bab faraid ini digadang-gadang adalah bab yang paling sulit. Namun apa yang menyebabkan kesulitan pada bab ini? Jemaah ahad pagi yang dirahmati Allah, dari kata faraid itu sudah termasuk kata yang sulit, karena memang basic kami adalah belajar dari kata per kata, membahas detail kata per kata, atau berlandaskan musyarah sepenuhnya. Kata faraid itu terambil dari akar kata farada yafrudu fardu. Satu akar kata dengan kata fardu atau di dalam sholat fardu, kemudian fardu atau yang bermakna wajib, itu satu akar kata. Namun kata faraid ini terambil dari mufradnya faridatun yang bermakna mafrudatun. Itulah kesulitan dalam bahasa Arab. Meskipun satu kata namun bisa berbeda makna. Contohnya kata faraid sendiri memiliki kata yang sama dengan kata faraidul ghusl dan lain sebagainya. Juga ada lagi furudul wudu'i, satu kata namun memiliki banyak makna. Itulah kesulitan bahasa Arab. Maka kami Santri Azikro belajar mulai dari asal usul kata, kemudian perubahan kata dan pembentukan kata, perbedaan makna kata, baru ke penjelasan kata tersebut. Jadi memang basicnya adalah musyarah atau belajar tentang kata per kata. Kembali kepada kata faraid. Faraid ini terambil dari kata faridatun yang bermakna mafrudatun. Kalau faridatun itu wazannya fa'ilun, terkadang maknanya adalah fardu atau wajib. Namun kata faraid ini memiliki makna yaitu membagi. Diambil dari Al-Quran, faridatun dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 dikatakan, dan juga di ayat 12-nya dikatakan faridatun minallah, pembagian dari Allah. Karena memang faraid ini diadopsi dari Al-Quran, lebih tepatnya di dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12 dan juga beberapa ayat lainnya. Kata faraid ini akar katanya bermakna fardu, namun berubah makna menjadi membagi, sebab Allah menyatakan kata faridatun ini di dalam Al-Quran. Faridatun yang awalnya maknanya fardu menjadi membagi. Kemudian faridatun bimakna mafrudatun, atau faridatun yang dimaknai sebagai ism maf'ulnya mafrudatun atau yang dibagi. Maka faraid ini adalah jamak dari kata faridatun yang awalnya maknanya yang dibagi menjadi beberapa yang dibagi. Faraid ini menjelaskan tentang pembagian hak waris atau pembagian harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Di dalam kitab Al-Qarib dijelaskan kata faraid ini adalah bentuk jamak dari kata faridatun bimakna mafrudatin minal fardi bimakna tabdil. Kata faraid adalah bentuk jamak dari kata faridatun bermakna mafrudatun dari mufradnya fardun bimakna takdir atau bermakna ketetapan.
yang termasuk ada bab yang paling sulit, yakni bab pembagian yang pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl utawi iki fasal wa furudu lan utawi pira-pira bagian al muqaddaratu kang ditentuake. Wa fi ba'di usahi lan ing dalam sebagian pira-pira naskah. Wa furudu lan utawi pira-pira bagian al mazkuratu kang ditutur fi kitabillah ing dalam kitab Allah taala kang maha Allah iku sitatun enam. Faraid atau pembagian hak waris, beberapa bagian yang pasti di dalam kitab-kitab lain atau dalam naskah lainnya bisa menggunakan kata wal furudu al mudzakaratu atau menggunakan kata wal furudu al mazkuratu, sama. Bagian-bagian yang ditetapkan atau bagian-bagian yang diucapkan atau dituturkan, karena di dalam kitab Al-Qarim menjelaskan yang dimaksud dari yang telah diucapkan adalah fi kitabillahi ta'ala sittatu. Di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Qur'an ada 6 pembagian. La yuzabu ora den tambah apa alaiha ing atase sita wa la yunqasu lan ora den kurangi apa minha saking sita illa kejaba li'aridin maring sifat kang teko kal auli kaya dene aul. Tidak bisa dikurangi dan juga tidak bisa ditambah dari 6 tersebut kecuali adanya sifat yang belum datang, yakni aul. Aul itu merupakan pembahasan yang termasuk sesuatu yang belum datang, karena adanya perkara aul ini ada di era sahabat, bukan di era Rasulullah SAW. Wasitatu lan utawi 6 dia utawi sita iku anisfu separuh, warubu'u lan seperempat, wasumanu wasumunu lan seperdelapan, wasulusani lan 2/3, wasulusu lan 1/3. Zauju, istri yang sudah memiliki anak atau kepada anaknya anak atau kepada cucunya. Prioritas seperempatnya itu diserahkan kepada istri yang memiliki anak dan juga ataupun kepada cucunya, anak dari anaknya. Jika tadi istrinya tidak memiliki anak, maka mendapatkan setengah dari harta tersebut. Lalu bahasa Arab kok? Nah itu ya gini, karena masih kasih keterangan dulu. Bagian yang setengah itu dikhususkan untuk orang 5 kan gitu. Nah yang pertama kan anak perempuan dan juga anak perempuan dari anak laki-laki kan gitu. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu pun jika mereka itu terpisah dari anak dari laki-laki ya gitu kan. Itu kasih keterangan dulu satu orang biar paham gitu. Ya. Kalau sudah dibahas kemarin minggu yang aku udah dibahas sih. Bukan, sanes itu ini kan udah penjelasannya yang ada pendek ini pembukaan ini. Yang separuh itu adalah bagian 5 orang itu. Jadi apabila sang mayit ini memiliki harta, contohnya memiliki harta 1 juta, maka bagian separuhnya atau 500.000 ini diserahkan kepada orang 5 ini. Yang pertama adalah anak perempuan, dan anak perempuan dari anak laki-laki ketika tidak ada orang yang dijadikan keduanya waris asoba. Asoba itu adalah sisa dari pembagian waris tersebut. Apabila waris dibagi kemudian ada sisanya, itu disebut dengan asoba. Kemudian saudara perempuan yang sekandung
itu merupakan ahli waris selanjutnya. Kemudian saudara perempuan yang seayah ketika tidak ada orang yang dijadikan waris asal. Ketika tidak ada laki-laki, karena memang di dalam Al-Quran itu yang diprioritaskan adalah laki-laki. Laki-laki itu merupakan seperti dua perempuan. Satu laki-laki disamakan dua perempuan. Dan yang diprioritaskan itu adalah anak laki-laki. Dan laki-laki itu memiliki makna filosofi. Kenapa kok laki-laki yang diunggulkan dari pemilikan waris ini? Yang pertama, memang laki-laki itu diberi hak untuk memegang keuangan. Karena yang dapat menjaga keuangan itu sebenarnya laki-laki yang memiliki potensi menjaga, mengelola uang dengan baik itu adalah seorang laki-laki. Maka di Al-Quran pun dikatakan satu laki-laki diperumpamakan seperti halnya dua perempuan. Kemudian apabila tidak ada asoba, apabila tidak ada sisa tersebut, maka yang bagian setengah tadi yang pertama diserahkan kepada anak perempuan, kemudian diserahkan kepada anak perempuan dari anaknya atau cucu perempuannya, kemudian baru ke saudara perempuan kandungnya, baru ke saudara perempuan yang seayah. Namun garis besarnya adalah ketika tidak adanya asoba, ketika tidak adanya sisa. Kemudian bagian 1/4-nya diserahkan kepada dua orang, yakni yang pertama adalah anak dari suaminya, kepada suaminya. Ini apabila yang meninggal itu mayatnya berupa mayat perempuan atau mayat seorang istri, maka yang diberi pertama itu bagian 1/4-nya adalah kepada suaminya. Namun suaminya ketika tidak memiliki anak. Kemudian yang kedua adalah diberikan kepada sang kepada anak laki-lakinya langsung. Namun ketika suami ini tidak memiliki anak dari anak kandungnya ataupun dari anak lainnya, maka yang mendapatkan 1/4 yang dijadikan prioritasnya adalah sang suami, baru ke anaknya apabila dia memiliki anak. Kemudian 1/4-nya juga diberikan kepada bagian satu, yaitu kepada istri. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak punya anak, gimana ya? Kalau tidak punya anak, ketika yang meninggal seorang istri, maka yang mendapatkan 1/4-nya adalah suami, dan juga yang mendapatkan setengahnya diserahkan kepada saudara ataupun saudara seayah ataupun ibu, kepada saudaranya. Kalau dikasihkan suaminya atau satu orang aja nggak boleh? Kalau diberikan kepada satu orang aja, nah ketika seseorang itu meninggalkan wasiat, karena wasiat ini dijelaskan dalam tafsir Jalalain, kata wasiat ditafsirkan menjadi ya'muru, yusikum itu maknanya wasiat. Allah wasiatkan kepada kalian semua. Di tafsirnya itu adalah ya'muru, memerintah kepada kalian semua. Jadi ibaratnya wasiat itu adalah nasihat yang harus dipenuhi. Ketika seorang sebelum meninggalkan wasiat, sebelum meninggal dia mengatakan hartanya semua diserahkan kepada ini saja, maka cukup dengan wasiat tersebut tanpa adanya pembagian harta waris. Namun ketika seorang ini belum meninggalkan wasiat, otomatis harta tersebut kan meninggalkan pertanyaan, ini dibagi kepada siapa? Dan dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang pembagian tersebut, bertujuan supaya
seringkali menjadi perdebatan bahkan ke ranah hukum. Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu dijelaskan pembagian dakwah di sini. Karena di dalam Al-Quran memang tidak hanya berisi tentang ayat-ayat yang berlandaskan atau yang bertujuan untuk menambah pemahaman agama, namun juga memiliki ayat-ayat yang berisi tentang sosial, kemudian ayat-ayat tentang ekonomi juga ada, bahkan fisika, biologi pun ada semua. Tinggal kita